Selamat siang teman-teman ya. Kali ini kita lagi di outdoor ya, bukan di dalam ruang bengkel ya, tapi di luar ini. Satu unit mesin cuci yang sudah ada di depan saya dengan tipe Samsung WA75H 4200 SG. Nah, ini dia mengalami kendala kerusakan katanya. Saat dinyalakan, ini modulnya sudah saya lepas ya. Saat dinyalakan, nah, dia menyala seperti ini. Tetapi saat kita tombol-tombol untuk switch yang lain ini, dia tidak ada reaksi, alias ya tidak mau lah ya, tidak mau kerja dia itu. Nah, ini untuk kondisi dari modulnya ya, kita matikan saja. Jadi kalau on off itu normal, tapi tombol-tombol nggak ada yang berfungsi. Jika dilihat kondisi dari ininya, dari modulnya ini memang sepertinya sudah uzur ya. Nampak terlihat di sini untuk bagian modul PSU-nya, sudah meleleh ya. Nah, ini biasanya ada putus jalur di bagian ini teman-teman. Kalau memang teman-teman itu bisa oprek-oprek ya, bisa oprek-oprek ya, mungkin bisa. Di sini misalnya ada jumper-jumper yang putus, bisa dicek teman-teman ya. Salah satunya di sini teman-teman, ini ada jumper yang putus dan sudah saya sambung di bagian bawahnya, sudah kita sambung. Sebentar, kita nyalakan, kita matikan saja. Nah di sini bisa kita lihat teman-teman. Nah, jadi ada jumper yang putus teman-teman. Nah di sini jumpernya sudah korosi, sudah saya sambung dan saya cek untuk yang lain-lain ya, pasti ini gejalanya karena korosi teman-teman, karena korosi. Nah, karena ini berhubung sudah saya sambung jumper yang putus yang saya ketemukan, tetapi tetap dia tidak mau menyala ya. Akhirnya dengan cara cepat kita akan selesaikan saja mesin cuci ini dengan, nah ini dia, terlihat dia sudah karat juga, korosi ya. Ya tinggal dicek-cek saja teman-teman kalau memang ingin diperbaiki dengan kondisi kerusakan seperti ini. Tombol-tombol tidak mau menyala, cuma on off saja yang berfungsi, tinggal dicari aja. Karena harus membedah ya, atau membelah bagian bawahnya, harus dibelah, ini baru kelihatan nanti. Nah, oleh karena itu biar cepat dan biar dikhawatirkan kalau diperbaiki dia rewel, maka langsung saya ganti dengan yang baru. Nah ini dia. Jadi modul mesin cucinya sudah saya ganti. Nah ini hanya sebagai pandangan saja teman-teman. Wah, bahwasannya kalau memang ada dana ya, sebaiknya diganti saja dengan yang bagus. Nah ini salah satu modul yang bagus teman-teman. Jadi di pasar itu ada dua tipe. Tinggal ketikkan teman-teman itu ya, untuk modulnya bisa disesuaikan dengan nomor seri yang ada di bagian belakang mesin cucinya. Ini WA75H. Jadi di online tuh banyak, di Shopee itu banyak. Dan saya ini memang membeli unit modul yang lebih bagus ya. Bisa dikatakan originalnya anggaplah nomor 2 ya, karena kalau nomor 1 bawaan dari pabrik. Tapi ini kualitasnya bagus teman-teman. Saya kira sama, kualitasnya sama teman-teman. Kalau yang lebih murah itu beda ya. Kalau yang lebih murah itu beda, komponen-komponennya beda. Jadi dilihat saja, bisa dilihat di sini. Nah, seperti ini misalnya ada 2 kapasitor di sini, ya tinggal disamakan saja dengan yang di online yang akan dibeli. Ya, ini ada juga.
Biasanya kalau yang murah-murah itu tinggal dibedakan saja, harganya lebih murah karena selisihnya juga tidak begitu mahal lah ya, hanya selisih sedikit. Mending apa namanya, ambil yang bagus ya. Jadi tinggal kita sekarang akan ini saja, kita akan copoti saja langsung. Jadi mudah teman-teman, bahkan ini bisa dilakukan oleh orang yang mungkin tidak paham elektro ya. Kalau modul, ciri-ciri modul rusak ya tinggal diganti saja. Seperti ini, karena semuanya sudah menggunakan soket, tinggal cabut saja. Dan soket ini tidak akan tertukar karena bentuk dan posisinya pun juga tidak sama antara satu dengan yang lain, jadi tidak perlu khawatir salah. Nah, sekarang langsung kita akan sambung-sambung saja. Nah, tidak akan khawatir ada kesalahan ya, karena soketnya tidak sama antara satu dengan yang lain. Mudah saja. Kalau tidak cocok mesti dia tidak akan masuk ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal ke PSU sini. Nah, seperti ini. Sekarang tinggal apa? Ini ada petunjuknya juga ya. Zero line. Oh ya. Tak perlu dibaca. Kita coba nyalakan. Nah, saat dinyalakan terlihat tidak ada lampu-lampu menyala. Tapi setelah kita tombol on, maka lampu-lampu akan menyala. Ini adalah bagian pengatur level air. Nah, dia berfungsi. Ini apa ini? Bentar. Oh, ini antara 30 menit dan 15 menit. Ini bagian mencuci, mengeringkan, meniriskan, dan mengering. Mencuci, membilas, mengering, start pause. Nah, jadi seandainya kita akan memulai saja, mungkin tinggal start ini. Ini untuk tombol-tombol yang lain juga berfungsi untuk opsi pemilihan jenis cara mencucinya. Nah, oke, saya kira ini bagus teman-teman ya. Jadi saya kira opsi terbaik kalau memang mesin cucinya atau modulnya itu sudah rusak, mending diganti baru saja. Atau jika seandainya modul sudah rusak ya, dan teknisi menawarkan untuk diganti ke sistem manual, saran saya jangan mau. Karena apa? Itu hanya akan merugikan. Yang pertama, mesin cuci akan menjadi manual dan tidak otomatis. Kemudian mungkin 1 bulan 2 bulan biasanya akan rusak. Karena apa? Manual itu prinsip kerjanya menggunakan rotari dan switch yang dimana kalau sudah berhubungan dengan air pasti akan karat, dan itu pasti akan membuat macet. Oleh karena itu, mengingat harga modul itu murah ya, 200.000, 250, sedangkan diganti manual pun juga hampir sama, dan itu tidak mengembalikan ke fungsi semula. Saya kira jangan pernah merubah mesin cuci yang otomatis itu menjadi sistem manual dengan rotari, switch, dan sebagainya. Jangan mau. Sebaiknya tetap ganti modul sehingga mesin cuci tetap kembali seperti semula. Saya kira itu saja pesan saya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan pasti bisa dilakukan oleh orang yang tidak paham elektro. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.